Ya, oke. Selamat siang. Suaranya bisa jelas terdengar? Siang Pak, jelas terdengar Pak. Ya, kita melanjutkan lagi ya yang tadi dari kelanjutan yang pagi yang sempat break dulu, lalu dilanjutkan di siang ini. Untuk urutannya siapa tadi yang pertama bisa melakukan share screen di layar, bisa menampilkan tampilannya kemudian di record. Baik Pak, mohon izin record. Saya share screen ya Pak. Ya, di share screen. Boleh tolong di allow Pak. Ini saya masih disable share screen. Ya, lagi proses untuk allowable, oke. Bisa dilakukan. Gimana Pak? Apa sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Kemudian ceritakan maksimal 5 menit ya. 5 menit dari apa yang sudah dikerjakan dan dilakukan di minggu lalu. Baik Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Izan. Minggu kemarin dengan Bapak, Bapak bilangnya apa? Ada judul yang dirubah. Ini saya sudah ubah menjadi analisis kinerja. Kinerjanya yang dianalisis Pak. Turbulent Phantom dengan variasi diameter nozzle menggunakan pendekatan computer fluid dynamics. Di mana kemarin juga masih baru bab 1, sekarang udah sampai bab 2. Yang bab 2 juga sudah, tinggal ada kekurangannya, tinggal memasukkan rumus-rumusnya, serta bab 3. Nah, untuk di bab 1 kemarin, Bapak meminta untuk memasukkan ini apa studi literatur, sudah saya masukkan. Kemudian juga ada rumusan masalahnya diubah, menjadi lebih fokusnya adalah hasilnya. Kemudian batasan masalah, tujuan penelitian sudah, manfaat serta sistematika penulisan di bab 1. Untuk yang bab 2 ini isinya ini Pak, ada definisi turbin air, definisi turbin Pelton, komponennya, prinsip kerjanya. Nah, di ini masih saya kosongkan karena meninjau tadi juga di bimbingan sebelumnya, Mas Jive kalau nggak salah ada rumus-rumus yang kalau misalkan tidak berkaitan untuk di pembahasan tidak usah dimasukkan, makanya saya kosongkan dulu ini bagian rumusnya. Kemudian ada definisi fluida, aliran fluida, karena ingin membahas ini juga ya Pak, apa tentang computer fluid dynamics-nya, makanya saya bahas juga dimasukkan di sini bab 2 fluidanya dengan Reynolds, terus definisi computer fluid dynamics, metode volume hingga itu yang Bapak kemarin bilang direvisi apa sebelumnya kan metode apa FEM ya, finite element method, sebelumnya yang minggu waktu itu salah, bukan metode volume hingga, ini saya masukkan nanti pembahasannya sama mass independence. Untuk di bab 3 saya udah waktu penelitian, ini di bagian 3.2 tempat penelitian saya masih bingung. Saya mau mengerjakan penelitiannya menggunakan apa komputer pribadi, tapi apakah misalkan saya mau melakukan running di apa di kampus, apakah saya harus mencantumkan misalkan di lab komputer kampus. Nah, untuk variabel penelitiannya sudah saya masukkan, namun untuk spesifikasi variabel bebasnya masih belum pasti karena saya belum membuat rancangan ininya, geometri untuk yang dianalisisnya. Terus ini ada baru sampai sini Pak, diagram penelitian, dan bab 3 ini sampai dan identifikasi masalah. Gitu Pak. Ya, oke. Coba kembali lagi ke atas ya. Iya Ke Pak. atas judul ya. Suaranya jelas terdengar. Terdengar Pak. Judulnya analisis kinerja turbin angin Pelton, turbin angin Pelton Dan air dengan Pak. variasi di analisis kinerja turbin Pelton, turbin air ya, turbin Iya turbin Pak. Pelton dengan variasi diameter nozzle. Iya Berarti yang mau divariasikan itu adalah boleh diameter Pak. ya, Iya. diameter nozzle menggunakan pendekatan CFD CFD itu eh, bukan komputer tapi komputasional. Oh iya Coba komputer. cari di Google. Kalau komputer itu
Ya memang pakai komputer, tapi kepanjangannya bukan komputer, computational fluid dynamic. Kemudian coba di scroll lagi ke bawah. Gimana, Pak? Langsung bab 1. Turunkan. Ya, ke bab 1 pendahuluan. Ya, Pak. Berarti turbin Pelton ini apa nih latar belakang ditulis di bawah sini. Penguatan teknologi semakin pesat, inovasi alat untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia pun semakin beragam. Ini peralatan yang dapat membantu pekerjaan manusia itu ini menggunakan energi listrik diiringi pertumbuhan jumlah penduduk yang masif, kebutuhan akan energi listrik pun semakin meningkat. Ya, Pak. Kemudian di Indonesia sendiri perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduknya juga cukup signifikan. Konsumsi listrik per kapita nasional berada di level 1000. Terus ini berarti Indonesia perlu memperbanyak pembangkit listrik ya. Jadi problemnya adalah karena dipengaruhi oleh kebutuhan konsumsi energi listrik dengan bertambahnya jumlah penduduk, yaitu adalah latar belakangnya ya. Ya, Pak. Oke, terus itu 2021 itu jurnal ya, penelitian terdahulu. Kemudian coba lagi di scroll lagi ke bawah, apalagi yang udah dimasukkan. Terus 2022, terus ke bawah lagi Ya, Pak. 2017 terus ke bawah lagi, terus nah berarti closingnya penutup ini mau mengerjakan apa berarti yang ditulis debit air yang dikeluarkan oleh nozzle. Nozzle itu bahasa asing apa bahasa Bahasa asing, Pak. Indonesia? Ya, Pak. Perlu saya. Nanti dilihat lagi ya Iya, Pak. per katanya. Debit Ya, Pak. air yang dikeluarkan oleh nozzle turbin Pelton dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya diameter. Oke, diameter nozzle. Nozzle merupakan komponen penting pada turbin Pelton karena dapat mempengaruhi kinerja turbin. Pelton. Mengamati krusialnya pengaruh diameter nozzle terhadap kinerja yang dihasilkan oleh turbin Pelton. Nah, ini peneliti X20XX ini Oh, siapa iya, Pak. namanya? Belum saya masukin, Pak. Tapi ada orangnya, masih namanya ada. Ada. Peneliti X, ya nanti dimasukkan itunya. Iya, Pak. Terus yang jadi pertanyaan, apa yang berbeda dari diameter si peneliti X ini dengan yang mau dikerjakan sekarang? Untuk sebelumnya belum pernah ini ada, Pak, yang dibuat pakai komputer fluid dynamics, Pak. Sebelumnya mayoritas peneliti sebelum-sebelumnya hanya eksperimental, langsung apa membuat di lab gitu, Pak. Oke, berarti pengujian ini ya, eksperimen. Iya, Ya, ya. kemudian mengamati pengaruh diameter nozzle terhadap kinerja turbin Pelton, bagaimana cara menentukan diameter nozzle yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi kerja turbin Pelton. Turbin Pelton merupakan komponen mengamati pengaruh diameter nozzle terhadap kinerja ini oleh turbin Pelton. Bagaimana cara menentukan diameter nozzle yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi kerja turbin Pelton? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi dan daya yang dihasilkan yang diperoleh dari diameter nozzle yang berbeda. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan CFD ya, komputasional ya. Komputer, jadi nanti ganti komputasional fluid dynamic agar hasil yang dapat lebih optimal serta peneliti dapat melakukan simulasi dengan kondisi yang bisa ditentukan. Oke, terus turun ke bawah. Oke, stop sampai situ. Berdasarkan dari sekian studi literatur setelah penjelasan, maka penulis ingin membahas topik berkaitan dengan topik terkait sebagai ini proposal apa gimana nih? Apa skripsi? Proposal ya maksudnya. Suaranya bisa jelas terdengar nggak?
Untuk suaranya bisa jelas terdengar? Iya Pak, jelas Pak. Ya, ini masih proposal ya. Iya Pak. Nah, nanti di kalimatnya itu ada narasi berdasarkan dari segenap studi literatur serta Ya. penjelasan, maka penulis ingin membahas topik terkait eh, sebagai judul proposal. Oke, jelas. Ya, maksudnya diganti sebagai ini kan kalau kalimat ini kan kalau dibaca berdasarkan dari segenap studi literatur, maka penulis ingin membahas topik terkait sebagai skripsi. Jadi udah langsung ke skripsi. Nah, nanti diingat kalimatnya itu apa dirubah ada proposal skripsi. Nanti pada saat ini sudah diseminarkan, kalimatnya dirubah menjadi skripsi. Dengan judul analisis kinerja turbin Pelton dengan variasi diameter nozzle menggunakan pendekatan CFD computational fluid dynamic. Oke, terus perumusan masalah dengan latar belakang. Nomor 1, bagaimana proses analisis turbin Pelton menggunakan metode volume hingga. Bagaimana pengaruh perubahan diameter nozzle pada turbin Pelton terhadap debit air yang dipancarkan. Pengaruh perubahan diameter nozzle pada turbin Pelton terhadap debit air. Ini nanti hasil simulasi ini debit airnya. Iya Pak. Atau gimana? Iya Pak. Hasil simulasinya Pak. Dan nanti Tiga. dikasih grafik gitu apa antara diameter nozzle dengan kecepatan yang dipancarkan Pak, debit air yang dikeluarkan. Buat Bagaimana apa? pengaruh perubahan diameter nozzle pada turbin Yang ketiga Pelton daya. terhadap daya. Daya Iya ini Pak. daya apa nih? Daya listrik ya? Ya, daya listrik yang dihasilkan ya Pak. Ya, tambahin terhadap daya. Terus saja daya listrik yang dihasilkan. Terus bagaimana pengaruh perubahan diameter nozzle pada turbin Pelton terhadap efisiensi. Iya Pak. Berarti oke, menghitung efisiensi turbin Pelton. Ya, Iya Pak. terus 1, 2, 3, 4 ya. Baca 3 batasan Betul. masalah. Penelitian ini hanya terbatas pada analisis daya dan efisiensi turbin Pelton. Debit air yang digunakan pada simulasi telah ditentukan. Simulasi aliran fluida diasumsikan dalam keadaan steady state serta satu lagi. Ini fluida kerjanya apa yang digunakan? Iya Pak. Nomor 5 Pak. Air. Oke, air. Air itu masuk ke dalam compressible atau uncompressible. Water air ya, air. Tidak banyu, air. Air itu ini Pak, tidak mudah tidak termakan. Gimana air gimana? Fluida tak termampatkan. Suaranya apa? Nggak jelas. Oh iya Pak. Ini fluida tidak termampatkan ya Pak? Oke, tidak termampatkan. Kalau tidak termampatkan itu bahasa asingnya apa bahasa Inggrisnya? Incompressible. Ya, itu ya diganti berarti incompressible. Karena compressible itu masuk ke dalam kategori fluida gas, udara ya. Ya, gas itu kan banyak udara, ada gas O2, oksigen, nitrogen, gas-gas yang lain. Itu merupakan kategori compressible. Simulasi menggunakan aplikasi yang SolidWorks dan ANSYS ini nggak usah dituliskan namanya, masih itu merek dagang.
nama brand, nama produk. Ini poin 4 hapus ya Pak? Ya Pak. Iya, nanti dirubah itunya. Hapus berarti nih Pak? Dirubah, atau kalau misalnya mau tetap ditampilkan tetapi nggak usah menyebutkan ini merek tertentu, misalnya aplikasinya SolidWorks itu bisa masuk ke dalam software CAD, CAD ya, atau bisa juga menggunakan software CAE, Computer Aided Engineering. Oke, terus memakai fluida air. Tujuan penelitian memahami karakteristik aliran fluida yang melalui turbin. Kemudian memahami pengaruh variasi diameter nozzle terhadap debit. Ini debit air yang dipancarkan melalui variasi turbin. Ya, coba terus di scroll. Ya, untuk bab 2 ya. Ya Pak. Ini bab 2-nya definisi turbin air. Turbin air. Tadi pakai turbin Pelton ya? Ya Pak. Oke, turbin Pelton itu ini turbin air kuno, ini termasuk turbin Pelton bukan? Bukan Pak. Ini saya masukin kayak awal sejarah turbin dulu Pak. Baru di dua bagian duanya baru langsung masuk ke turbin Pelton. Apa nggak usah Pak? Dihapus saja nih Pak. Ini isinya apa? Turbin air merupakan mesin putar yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik. Ya nggak apa-apa, masukin aja secara sekilas. Terus Baik. untuk penulisan citasi itu super ya. Iya Pak. Itu nggak dituliskan seperti itu, misalnya http www.taugo.com. Pergunakan format ini kalau di panduan skripsi Ini itu seperti ini panduan ya Pak. tulisan. Yang di gambar duanya ya Pak. Iya, gambar 2 itu. Jadi dalam kurung Ini yang misalkan mohon maaf sebelumnya Pak. Ini yang saya kasih link ini Pak dari gambarnya tidak ada autor dari pengambil gambar Pak. Itu saya bingung makanya. Makanya saya taruh di link dulu. Ya nanti kalau mau dicari balik gitu. kalau nggak ada nama coba nanti dicari, misalnya kalau penulisan nggak ada nama, kalau nggak salah itu dia kasih, coba cari di Google Ya Pak. anonim, kalau nggak salah anonim apa anonymous, kalau pakai anonim itu tanpa nama, Ya. anonim dalam kurung tahunnya tahun berapa publikasinya. Coba anonim adalah, coba misalnya
Ya anonim ya adalah Nah, ini ada namanya. Ini nama author dari beritanya nih Pak. Iya, itu yang menulis itu kan? Bukan? Iya. Oh, ini nggak apa-apa Pak yang nulis ininya, bukan yang Iya. pengambil gambarnya. Ya maksudnya yang apa? Kan yang menulis gambar kan dia yang mendapatkan gambar itu. Berarti nggak apa-apa ya Pak, ini masih seperti ini ya Pak. Iya, itu nama yang menulis artikel, menulis berita ini, Artikel ini ya, menulis baik Pak. artikelnya. Iya. Iya, coba berarti yang pakai namanya itu Mary siapa tadi? Mary Giles. Mary Bellis ya, Mary Bellis. Dan saya ingin nanya lagi Pak, ini sumbernya ini di bawah sumber _2 nama atau langsung seperti ini Pak? Nah, Disambung yang aja. langsung seperti itu yang 2017. Ini Yang seperti ini. iya, dalam Oh, baik. kurung Antonio siapa koma. Jadi nggak usah dituliskan sumber. Baik Pak, Antonio jadi Jarguin Laguna, 2017. dalam kurung aja berarti ya Pak? Iya, dalam kurung. Baik Pak. Untuk bagian 2 definisi terminal. Ya, itu juga sama. Jadi nanti diseragamkan format penulisannya. Jadi formatnya itu nama dalam kurung ya, dalam kurung nama penulisnya siapa, lalu tahun. Oke, itu gambarnya 2.xx, maksudnya 2 titik berapa? Itu 2.1, iya, itu belum saya urutkan Pak. Takutnya tadi sebelumnya kan saya nanya yang definisi turbine air. Takutnya kalau misalkan apa, andai kata dihapus, ininya biar nggak ngerubah di daftar Oke. tabelnya gitu Pak. Ya, oke. Terus di scroll lagi ke bawah itu Masuk ke 2017 ya komponen bucket. turbine. Ya, terus turun lagi ke bawah. Ya. Terus rumah turbin, terus Ya. oke, terus ke bawah lagi, terus Nah, perancangan ini turbin ini 2.5, bagian ini 2.6 belum. belum Pak. Ini yang tadi saya bilang Pak, kan ini bagian untuk rumus-rumusnya Pak yang nanti dipakai untuk di pembahasan. Yang tadi Bapak bilang di pas pembimbingan oleh ke JV, saya mendengar bahwa rumus yang tidak dipakai di hasil pembahasan nggak usah dimasukin ya Pak? Iya, nggak kalau misalnya kalau rumus itu tidak digunakan untuk menjawab atau Di bab 4 menyelesaikan bab 5, perumusan masalah, itu nggak usah dipergunakan. baik Pak. Misalnya rumusnya itu yang dituliskan ada 10, tetapi yang dipakai cuma 5, ya tulisnya 5 aja, nggak usah semuanya ditulis. Baik Pak. Jadi singkatnya itu ceritanya rumus yang digunakan itulah yang keluar di sini teorinya. Yang Baik keluar Pak. di apa? Di bab 2 Berarti 2.5 belum ya, 2.6 belum, 2.7 belum. Terus balik lagi belum Pak. ke atas rumusan masalah. Iya. Nah, karena di rumusan masalah ini ada kata volume hingga. Bagaimana proses analisis turbin menggunakan metode volume hingga? Nanti coba keluarin teori finite volume. Iya Pak. Ini di 2.13 belum saya masukin juga. Oke. Terus apa lagi yang tadi dirumuskan masalahnya? Rumusan masalah ini. Bagaimana pengaruh
perubahan diameter nozzle pada turbin Pelton terhadap debit air yang dipancarkan. Pengaruh perubahan diameter pada turbin Pelton terhadap daya listrik itu. Nah, 1, 2, 3, 4 ini ada nggak teorinya? Ada teorinya, tapi belum saya masukin Pak di sini, Pak. Iya, oke. Rumusannya. Jadi poinnya itu adalah memasukkan teori yang bisa membantu untuk menjawab rumusan masalah. Itu di Baik, Pak. bab kedua. Ya. Ya, ada lagi? Ini masuk ke tiga kecepatan. Terus ada definisi fluida, aliran fluida. Terus ada Terus, lagi bilangan Reynolds. sebentar. Ya, Pak. Naik lagi ke atas. Ya. Tadi sampai, coba lihat, ada bilangan Mach number ya, enggak? Terus, Oh, nggak ada, atas Pak. lagi. Ini di ini doang, perbedaan. Enggak, tadi, nah di situ ada kompresibel bilangan Mach. Itu Mach number itu bilangan non dimensional, MACH itu Mach number. Nilai angka Mach number 0,3 lebih besar dari 0,3, kompresibel, incompressible. Ya, terus bawa lagi. Perbedaan aliran laminar, turbulen, dan transisi. Ya. Oke, terus bawa lagi, terus Tentang bilangan Reynolds ini. Cara mendapatkan bilangan Reynolds. nah di sini dipakai semua nggak ini rumus? Misalnya Reynolds, gaya inersia, gaya geser untuk aliran eksternal, kemudian untuk aliran internal. Teorinya untuk menjawab rumusan masalah tadi. Enggak sih, Pak. Enggak. Ya kalau Maksudnya enggak, enggak semua yang dibahas di sini ngejawab. Misalkan ini kan yang dirumuskan kan kayak bilangan Reynolds. Nah, cara mendapatkan bilangan Reynolds saya jabarin lagi gitu. ya untuk misalnya untuk aliran eksternal, ini kondisinya ada aliran eksternal apa aliran internal atau dua fungsi di turbin ini. Oh enggak, Pak, ini Ya, untuk yang bilangan Reynolds ini saya hanya ini apa, cari teorinya dulu terus saya masukkan gitu, karena kan berhubungan dengan aliran fluida tadi, Pak. oke. Yang jadi pertanyaannya ini, misalkan gaya inersia, ada gaya geser, gaya inersia, oke, gaya inersia, gaya geser. Bentar dulu. Rumus Reynolds itu gimana sih? Gaya inersia per gaya geser. Inersia per gaya geser. Rho dikali Rho kali U kali L kuadrat. Ini gaya gesernya gaya geser apa ini? Gaya geser pada fluida atau gaya geser pada dinding? Dinding apa? Dinding yang dilalui. Fluidanya, Pak. Pada fluida ya. Oke. Untuk aliran eksternal. Kemudian untuk aliran internal. Ya. Coba lagi turun apa? Di scroll lagi ke bawah. Metode volume hingga. Ya, teorinya belum masuk. Mesh independent test. Nanti coba dimasukkan di situ. Oke, ada lagi bab 3-nya. Ya.
Nah, ini belum lengkap ya. Tempat penelitian dilakukan di titik-titik. Iya. Ya, terus apalagi yang udah ditulis? Variabel terikat. Terus ke bawah lagi. Iya, Pak. Nah, ini satu lagi simbol ini, simbol apa? Flowchart. Voucher. Iya, ini kan flowchart ya. Enggak, Pak. Ini saya pakai text box. Nah, kan simbolnya misalnya untuk start atau untuk mulai itu kan icon simbolnya ya. Tadi Iya. ikut awal nggak di apa pertama kali siapa Jeff ya? Iya, ikut, Pak. Ya nanti coba dilihat apa video recordnya, video rekamannya Jeff. Iya, Pak. Misalkan untuk mulai atau start itu icon simbolnya nggak apa bukan elips tampilan kayak gini seperti ini. Jadi ada setengah lingkaran, terus ada garis, terus ditutup lagi setengah lingkaran. Simbol icon apa? Atau gini aja misalnya coba masuk ke Google. Iya. Google ketik simbol apa ya? Flow chart ya, simbol flow chart. Simbol flow chart. Oke, image. Iya, image. Nah, di situ tuh 20 berapa tadi? Yang 26 simbol flow chart coba. Yang ada tulisan 26 simbol flow chart. Oh, ini. Ya itu. Nah, misalkan terminal start itu sama aja dengan mulai ya. Iya. Simbolnya itu. Bentuknya seperti apa tuh? Baik, Pak. Ya, balik lagi ke Office-nya, ke Office Word. Iya. Ya, mirip nggak? Kurang mirip ya, yang Iya, Pak. mulainya. Nah, nanti itu apa diikuti, mengacu ke situ, mengikuti. Iya, Ya, Pak. oke, masih ada lagi? Udah, Pak. Sampai ini terakhir. Ini ada diagram alir proses simulasinya, Pak. Ya, oke. Untuk sementara itu dulu ya, yang diskusi nanti kita lanjut lagi di next week di minggu berikutnya, minggu selanjutnya. Baik, Kemudian Pak. keduanya siapa pembimbing keduanya? Pembimbing keduanya Bapak Farudin. Ya, oke. Nanti coba dikomunikasikan juga ke ini ke Pak Harudin ya. Baik, Pak. Tapi Pak, ini sebelumnya saya ingin nanya, Pak. Kan awal bimbingan pertama kemarin kan Bapak kan meminta saya untuk ganti judul ya, Pak. Udah saya itu, ini apa ada saya harus urus lagi, Pak, administrasinya, Pak, ke kampus Sebentar, kemarin judulnya apa? Yang lama dengan yang baru berubahnya gimana? yang yang Bisa lama di ini, share Pak. di share di share screen ulang nggak? Iya, Pak, sebentar. Ini, Pak. Ini, Pak. Yang lamanya gimana? Yang lamanya itu Yang lama yang kiri. oke, lama yang kiri. Analisis aliran fluida pada turbin Pelton dengan variasi jumlah bucket menggunakan pendekatan analisis aliran fluida pada turbin Pelton dengan variasi jumlah bucket. Kalau yang kanan sekarang ya. Iya, Pak. Yang kemarin itu menggunakan jumlah bucket yang sebelumnya, yang kanan yang baru diameter nozzle ya. Ya, dan apa kata Bapak juga dibenarkan di analisisnya untuk menjadi kinerja. Iya.
Iya, Pak. Oke, berubah ya. Nanti coba tolong dibuat juga. Berarti ada perubahan ini. Perubahan apa? Atau biar apa namanya? Nggak bolak-balik. Ya, Nanti setelah ini aja, setelah seminar proposal ya. ini buat pengajuan perubahan ini ke apa surat tugasnya, perubahan judul. Baik, Pak. Setelah sempro berarti itu ya, Pak? Ya, setelah sempro bisa aja nanti ada masukan dari penguji mengenai Baik, Pak. judulnya itu ditambahkan atau ada yang dirubah, kurangi. Baik, Pak. Baik, Pak. Itu aja, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih ya, Pak, atas bimbingannya, Pak. Ya, oke, Dari bisa saya, dilanjutkan yang berikutnya, melakukan share screen. Halo Pak, ada suaranya? Ya, suaranya sudah keluar, kemudian coba di record ya untuk dokumentasi dari diskusi bimbingan ya. Untuk share screen-nya apa udah kelihatan belum? Ya, sudah keluar. Kemudian sama seperti yang tadi, ceritakan sekitar 5 menit ya, apa yang sudah dikerjakan. Ya Pak, baik Pak. Ini skripsi bab 1 saya. Oh ya, saya untuk izin ruangan ya, Pak. Ya, ya, oke, dilanjut. Baik, Pak. Ini mengenai analisa perbandingan antara filter udara berbahan stainless steel dengan berbahan busa terhadap ini Pak, kinerja mesin motor Pak. Di sini ada latar belakangnya untuk bab 1. Terus untuk di selanjutnya ada rumusan masalahnya, Pak. Di sini untuk rumusan masalahnya nanti akan dilakukan pengujian terhadap 2 jenis filter udara dan juga menggunakan jenis bahan bakar yang berbeda juga, Pak. Jadi untuk hasil tabelnya nanti ada beberapa jenis gitu, Pak. Lalu di sini untuk ada batasan masalahnya, pengambilan data pada rentang putaran mesin tertentu, terus hasil data yang akan diambil itu mengenai jumlah tenaga, emisi, dan juga torsi, Pak. Lalu, tujuan penelitiannya di sini untuk mencari berapa jumlah tenaga dan juga emisi, Pak. Nah, di sini ada sistematika penulisannya, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan, Pak. Baru itu saja, Pak. Ya, ini proposal ya atau Proposal, Pak, iya. oke, proposal ya. Pembimbing satunya siapa? Pak pembimbing satunya Pak Sugeng. Oke, Pak Sugeng ya. Iya, Pak. Konsentrasinya apa ke peminatannya? Manufaktur. Manufaktur ya. Betul. Manufaktur. Betul, Pak. Ya, manufaktur. Oke. Manufaktur itu apa? Manufaktur, manufacturing kalau yang sudah dipahami Itu selama ini. mengenai ini, Pak, biasanya pembuatan sebuah alat dengan menggunakan campuran bahan atau bahan yang berbeda, Pak. Oke, berarti kata kuncinya adalah membuat ya, meng-create, manufacture ya. Iya, Pak. Kemudian coba turun lagi ke bawah ke Iya, Pak. masalah. Iya.
nomor 1. Oke, kita nomor 1 ya. Problem di permasalahan. Berapa besarkah tenaga yang dihasilkan oleh motor dengan menggunakan bahan bakar RON 90, 92, dan 98 terhadap filter udara berbahan busa dan filter udara berbahan stainless steel? Ya, Pak. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dibuat di bagian ini? Nomor 1-nya. Jadi akan dilakukan pengetesan pada motor menggunakan filter udara berbahan busa. Lalu nanti pada saat berbahan busa itu dilakukan 3 kali pengujian, Pak, dengan menggunakan RON 90, 92, dan 98. Begitu juga dengan yang stainless steel, Pak. Iya, ada yang dibuat nggak di nomor 1? Dibuat seperti apa tuh, Pak? Iya, kan peminatannya adalah manufaktur ya. Iya, Pak. Konsentrasi kan ada manufaktur. Manufaktur itu ilmu basicnya adalah Prosman ya, Prosman 1, proses manufaktur 1, proses manufaktur 2, atau ilmu lagi ada perancangan. Jadi gambarannya misalnya ingin membuat, misalnya ya, ini hanya ilustrasi, analogi aja. Membuat teh manis itu manufaktur. Bahannya apa? Bahannya ada 1 gelas air putih hangat, kemudian air gula ya, teh manis ceritanya. Teh manis, kemudian tehnya dimasukkan di dalam gelas, lalu gelas yang hangat, lalu gelas yang panas, berarti di dalam gelas itu ada air, ada teh, kemudian ada gulanya. Lalu dengan proses mekanisme tertentu dilakukanlah pengadukan. Ya, mekanismenya bisa diaduk pakai sendok atau menggunakan misalnya buatnya di dalam termos, ya dimasukin aja dalam termos, lalu termosnya dikocok-kocok sehingga dikocok-kocok sehingga teraduk dan air itunya berubah menjadi itu. Nah, itu adalah proses pembuatan. Jadi yang awalnya belum ada, kan tadi sesuai dengan definisi manufaktur, yang awalnya belum ada menjadi ada. Yang awalnya belum ada, teh manis itu belum ada, belum terbuat. Lalu dengan mekanisme cara tertentu, teh manis itu bisa disajikan atau bisa dibuat. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, di bagian ini lalu balik lagi ke bagian nomor 1, pertanyaan nomor 1, di bagian ada nggak yang dibuat gitu? Tidak ada, Pak. Membuat kayak bikin apa gitu ya, Pak? Ya, kayak seperti apa? Itu ke manufaktur. Tidak, Pak. Ini hanya analisa penggunaan 2 buah bahan yang berbeda aja, Pak. Nah, ini yang nanti jadi sering menjadi kontradiksi nanti di pertanyaan penguji. Peminatannya ke arah manufaktur, tapi nggak ada satu hal yang dilakukan, maksudnya yang di-create gitu, yang dibuat. Apa yang dibuat? Kalau membaca nomor 1, ini ditulis berapa besar tenaga yang dihasilkan oleh motor dengan menggunakan bahan bakar RON 90, 92, dan 98. Bahan bakar RON ini apa? RON ini research octane number, Pak. Itu bahan bakar cair, gas, minyak ya, seperti kayak premium pertalite, yang Iya, Pak. misalnya yang 92, 91 itu apa yang kalau di itu kan ada seperti itu ya, sama ya? Iya, tadi saya pengen masukkan nama seperti itu, cuma kan kalau untuk merek dagang apakah boleh dimasukkan, Pak? Yang nggak masalah dimasukkan.
Nah, kalau membaca poin nomor 1 ya, problem nomor 1 rumusan masalah itu malah berapa besar tenaga yang dihasilkan oleh motor dengan menggunakan bahan bakar RON 90, 92, dan 98 terhadap filter udara berbahan busa dan filter udara berbahan stainless steel. Itu lebih mengarah ke konversi energi. Kenapa mengarah ke konversi energi? Kita bisa lihat dari kalimatnya. Kalimatnya di mana dapatnya dari bahan bakar. Bahan bakarnya berupa RON. RON itu adalah bahan bakar, katakanlah misalnya bahan bakar kimia, lalu dengan mekanisme tertentu, misalnya menggunakan motor, menghasilkan tenaga. Nah, di situ ada keluar tenaga. Berapa besar tenaga? Jadi ibaratnya membayangkan ya proses ICE, internal combustion engine, motor pembakaran dalam. Itu kan motor kan kalau bisa motor bensin kan bisa yang pakai premium atau pakai pertalite itu kan bisa jalan ya. Itu bahan bakarnya adalah bahan kimia. Bensin itu ada rumus kimianya, rumus pertalite seperti apa rumus kimianya, kemudian premium atau pertama itu ada rumus kimia, lalu masuk ke ruang bakar, ada proses pemanasan, terus sehingga menyalakan titik nyala api membuat peningkatan temperatur, dengan kenaikan temperatur memberikan pengaruh gaya dorong terhadap piston terhubung dengan poros dan engkol, dan poros tersebut berputar sehingga menggerakkan roda kendaraan. Itu ada proses konversi jadinya. Mengarahnya ke situ. Gambarannya. Alurnya kalau dari nomor 1, itu malah mengarah ke konversi energi. Mengubah energi yang menjadi bisa dikatakan mengubah energi ya, dari bahan bakar. Bahan bakarnya itu RON 90, 92, dan 98 menjadi tenaga. Ya tenaganya macam-macam, bisa tenaga dorong, tenaga angkat, atau tenaga apa yang bisa dipergunakan dari motor tersebut. Oke, itu nomor 1 itu konversi, peminatan konversi arahnya. Kemudian nomor 2, berapa besarkah torsi? Ini torsi ini apa ini torsi? Jumlah momen putar. Oke, momen putar atau momen puntir ya. Iya. Yang dihasilkan oleh motor menggunakan bahan bakar. Ini mengarah lagi ke konversi. Jadi ke torsinya. Lalu misalnya kalau ditanya manufakturnya di mana tadi? Kalau analognya itu seperti membuat teh. Ada nggak yang dibuat di bagian poin nomor 2? Kalau ini menggunakan ini Pak yang 2 busa dan itu masuk. Terhadap filter udara berbahan busa. Ini nggak masuk karena berbahan busa. Jadi misalnya kalau dibaca ya narasi kalimatnya ya. Berapa besarkah torsi yang dihasilkan oleh motor dengan menggunakan bahan bakar RON 90,92 dan 98 terhadap filter udara berbahan busa. Nah, ini bahan busa ini hanya sebagai filter, sebagai penyaring. Kalau di sini kan sebagai penyaring ya. Dan filter udara berbahan yang materialnya itu terbuat dari stainless steel. Itu berfungsi sebagai penyaring. Di bagian ini dia nggak membuat busa kan? Dipasang sebagai filter. Filter itu kan saringan yang bahannya dari busa, satu lagi saringan yang bahannya dari stainless steel. Itu masuk ke KE lagi, konversi energi lagi. Oke, kita lihat lagi nomor 3. Berapakah nilai kandungan emisi? Ini kandungan emisi, ini gas buang berarti. Yang dihasilkan dari penggunaan filter udara berbahan busa dan berbahan stainless steel.
Ini domainnya masuk lagi ke mengarah ke konversi lagi, karena dari proses combustion, proses pembakaran itu mengeluarkan sisa gas buang, emisi gas buang itu ya bisa CO karbon dioksida, bisa karbon monoksida, bisa COX, atau kemudian bisa belerang atau dan lain sebagainya. Itu mengarah lagi ke hasil dari proses pengubahan energi menghasilkan gas buang yang tidak terpakai dari perubahan energi tersebut. Lalu yang keempat, ini seberapa besar pengaruh filter udara berbahan stainless steel terhadap konsumsi bahan bakar yang digunakan. Ini filter berapa besar pengaruh penggunaan filter berbahan stainless steel terhadap konsumsi. Nah, ini masuk lagi ke KE, konsumsi bahan bakar. Kalau itunya bisa masuk ke bagian penghematan energi. Jadi kalau misalnya nggak dipasang stainless steel atau dengan tanpa stainless steel atau menggunakan bahan yang lain, berpengaruh terhadap konsumsi. Jadi konsumsi itu bahan bakar, penghematan energi. Nah, 1, 2, 3, 4 ini tadi balik lagi peminatannya kemana? Kalau peminatnya ke konversi energi ini masuk. Tapi kalau peminatannya ke manufaktur, ya tadi analognya seperti itu. Seperti membuat teh. Bagian apa yang dibuat di bagian ini? Di poin nomor 1, 2, 3, dan 4. Baik, Pak. Oke, nanti coba dikomunikasikan dengan pembimbing Pak Sugeng ya. Pak, Pembimbing ya, satunya ya. satu. Ya. Tapi Pak, mohon maaf saya izin bertanya. Ya. Untuk yang soalnya saya yang skripsi di UPN itu ada yang jurusan manufaktur juga Pak, dia sama membahas mengenai ini juga Pak, tenaga kendaraan juga Pak. Coba lihat bisa ini nggak ditampilin skripsi tahun berapa? Skripsi Masih di share screen di ininya di monitornya. Perpustakaan lupa siapa namanya. Sudah muncul belum Pak? Ya, Saya coba di share ulang ya. Belum, ini masih Word yang lama, Office yang lama. Oke, saya tutup dulu. Sudah muncul Pak? Ya, sudah. Ini Pak, yang analisis dibuat dibuka ininya. yang Bisa kebuka nggak? Judulnya, judul atau di bab 1 aja. Bab 1-nya isinya apa ceritanya? Ini apa manufaktur ya? Satu, ya Pak, dia satu teman saya juga manufaktur. Oke, coba terus bab 1 lihat rumusan masalahnya. Problem statement-nya yang dituliskan. Ini Pak. Oke, seberapa besarkah perbedaan? Oke, seberapa besar torsi. Nah, ini pengujinya siapa? Pengujinya. Kan di situ ada repository, nama pengujinya di back aja. Yang tadi nama apa? Di awal ya Pak. Ini Pak, penguji.
Yang ini kan Oke, bagian itu. Penguji berapa tuh? Saya masuk ke situ ya. Penguji penguji ke 3. berapa tuh? Oke, penguji 3. Nah, Kalau ini itu tahun berapa? Kenapa? tahun 2020. Lulusnya, tahun lulusnya. Lulusnya iya 20 Hah? Coba di scroll ke di bawah. Di apa? Di tahun lulusnya. apa? Ini 2020 ya. Sekarang 2022. Ya. Oke. Di kemarin masih bisa apa di tahun kemarin itu memang untuk apa namanya, pengelompokan konsentrasi itu kita belum belum terlalu ini belum terlalu eh, fokus. Coba lihat yang ujinya siapa aja ya di situ, nama-namanya. yang penguji yang ini Pak. Ya oke, sampai situ, stop sampai situ dulu. Yang pertama itu Pak Muhammad Asadi, itu dari teknik industri. Apakah prodi teknik industri. Pak Arifudin itu mesin, saya sendiri dari mesin, mechanical engineering. Pak Rusdi sempat uji nggak masuk di situ? Enggak Pak. Hanya penguji sini hanya 2 kan ya Pak? 1, 2, 3 ya. Oh. Iya, berarti belum terlalu apa fokus ke arah itu. Karena di UPN itu kan gini alurnya itu. Semenjak jadi PTN tahun berapa ya? 2014 ya. Ya Pak. Nah, perguruan tinggi negeri PTN ya, UPN, Universitas Pembangunan Kesehatan Negara 2014, alih status dari swasta ke negeri. Nah, dari swasta ke negeri itu, ketika di swasta, banyak dosen-dosen yang nggak inline, non-linear. Non-linear itu artinya misalnya gelarnya beda-beda. Misalnya dari S1-nya kuliah apa, S2-nya kuliah apa. Terus berjalannya waktu masuk 2015 ada perubahan, 16 ada perubahan, berubah lagi 17, 18, 19, 20. Mulai sekarang ini mulai mengarah lagi terus karena kita udah masuk ke PTN jadi banyak berbenah diri, artinya yang SDM juga yang masuk ya harus di mechanical engineering, di teknik mesin kayak misalnya Pak Budi Martana itu kan dari swasta yang zaman dulu kan, makanya ada kalau misalnya lihat gelarnya itu ada MM di Iya Pak. bagian akhirnya kan. MM itu kalau diartikan itu master manajemen, magister manajemen, jurusan bukan di bidang teknik, bukan di bidang teknik, magister manajemen, karena base-nya S1-nya mechanical engineering, teknik mesin, S2-nya MM, jurusan kalau MM itu dari fakultas apa ya? Ekonomi kalau nggak salah, masuk ke sana. Karena nggak inline itu nggak satu garis itu perspektifnya suaranya jelas terdengar. Ya Pak, ada Pak. Halo? Ya, jadi karena nggak inline itu banyak perspektifnya konsentrasinya nggak fokus. Nah, seperti misalnya satu lagi, Pak Rusdi. Pak Rusdi ini bukan dari mechanical engineering, bukan dari teknik mesin. Dari base-nya itu beliau dari S1-nya itu teknik perkapalan, teknik kapal ya, teknik perkapalan. Lalu yang ngambil MT itu masuk ke cabang teknik, magister teknik, master teknik di bidang tentang maintenance kapal, perawatan kapal. Nah, karena mesin itu kurang kaprodinya enggak ada waktu itu, belum ada, bukan enggak ada maksudnya akhirnya
Pak Rusdi. Nah, karena manajemennya belum banyak SDM-nya bidangnya nggak inline, bidangnya akhirnya fokusnya agak kurang. Itulah kenapa arah gerakan dari misalnya arah peminatan di bidang KI-nya belum terfokus, manufaktur belum terfokus, kemudian apalagi konstruksi juga belum terfokus ya karena itu. Nah, lalu berjalannya waktu, terus Fakultas Teknik itu kan akan melakukan perubahan terus, perbaikan. Nah, mulailah perlahan-lahan dibentuk fokusnya itu supaya lebih konsentrasi. Nah, di bagian ini tadi sudah mulai terbentuk. Kalau saya sendiri base-nya adalah di mechanical engineering. Jadi S1-nya teknik mesin, S2-nya teknik mesin, doktornya juga di mesin. Jadi fokusnya emang inline, satu garis. Nah, mulai masuk lagi dosen-dosen yang bidangnya sama, misalnya konsentrasinya di mana di KE, kelompok orang-orang KE fokusnya di mana, konversi energi, orang-orang manufaktur fokusnya di mana, konsentrasinya keilmuannya, terus bidang konstruksi di fokusnya di mana, material di mana. Nah, akhirnya mulailah perlahan-lahan mengarah membentuk konsentrasi yang lebih fokus di situ. Nah, di bagian ini kenapa saya masih mengiyakan atau meluluskan di saat itu ya karena environment-nya atau lingkungannya ya kelompoknya ya orang-orangnya, maksudnya SDM-nya itu belum terlalu inline. Ya, satu contoh lagi misalnya Pak Reda. Pak Reda itu bukan teknik industri. Dekannya, Pak Reda itu bukan teknik industri. Base-nya itu basicnya S1-nya dari tekstil, S2-nya masuk ke industri, tapi doktornya teknik lingkungan. Nggak satu garis. Nah, karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang nggak inline, ya akhirnya kan repot juga. Akhirnya ya sudahlah, saya tanda tangan, keluarlah itu. Oke, kira-kira seperti itu gambarannya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, ada lagi? Pak, saya, Sama. Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Oke, ya. Nanti kalau misalnya ada diskusi atau ada tambahan dari Pak Sugeng, nanti kita bisa ketemu lagi di minggu depan ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Tiap hari kalau misalnya hari kerja gitu, Pak, bisa apa Hari tidak? kerja paling agak sibuk, masih ada kegiatan paling Sabtu Minggu, karena hari Gitu. Senin sampai Jumat biasanya ada aktivitas di UPN. Oh iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, ya. Ya, oke. Kemudian bisa dilanjutkan lagi dengan yang berikutnya. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, di share screen. Sebentar, Pak. Apa sudah terlihat belum, Pak? Dari layarnya. Ya, sudah keluar di layar. Bentar, Pak. Saya nyalain kamera dulu, Pak. Sama di record ya, Pak? Ya, di recording. Record. Udah recording belum, Pak? Sebentar, Pak. Saya cek dulu. Saya ada ask the host to give your permission, gimana, Pak? Ya, bisa di record.
di allowable untuk bisa melakukan recording. Ya. Sudah saya record ya, Pak? Ya, bisa di share screen. Udah masuk belum Pak share screen-nya? Sudah masuk. Ya. Kemudian ceritakan 5 menit ya apa yang sudah Ya, Pak. dilakukan atau sudah dibuat Oke, Pak. untuk penulisan yang sudah Bismillahirrahmanirrahim. dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kensi, ingin melakukan bimbingan, Pak. Sekarang saya masih untuk bimbingan yang pertama. Jadi di sini saya buat skripsi judulnya analisis efisiensi kinerja water cooled chiller di gedung IKEA Jakarta Garden City. Nah, untuk latar belakangnya saya lebih fokuskan ke energi. Jadi seiring bertumbuhnya waktu makin banyak energi yang kekuras gitu Pak. Jadi saya di sini salah satu yang sering itunya kan energi listrik. Nah, untuk menghematan, jadi saya di gedung-gedung besarnya kan banyak menggunakan energi listrik. Nah, yang paling mayoritas digunakannya itu untuk AC Pak, sistem pengkondisi udaranya atau AC. Nah, sini untuk salah satu buat menghemat energinya itu buat jalanin buat menghitung dari efisiensinya. Jadi apakah sudah efisien apa belum dari pendinginnya. Nah, ini untuk latar belakangnya. Ini untuk peneliti sebelumnya. Terus untuk rumusan masalahnya, apakah water coolnya udah efisien, terus apakah efisiensi aktualnya sama dengan efisiensi desain, sama jumlah kalor yang diserap dari evaporator dan dilepas dari kondensor. Untuk batasan masalahnya, saya menggunakan efisiensinya pakai hitungannya coefficient of performance, terus analisanya cuma di water cooled chiller, terus datanya dari IKEA-nya. Terus tujuan penelitiannya untuk mengetahui efisiensi, terus mengetahui perbandingan efisiensi, sama mengetahui jumlah energi yang dihasilkan dari kondensor dan evaporator. Terus untuk manfaat penelitiannya tersebut, terus ada sistematika, terus saya juga udah belum dirapihin Pak ini, mohon maaf bab 2-nya. Saya ini baru awal-awal Pak, yang bab 2-nya masih, kan saya PKL juga dari sini, jadi masih mayoritas hampir sama dengan PKL, yaitu ini ada pengertian dari chiller, terus ada komponennya, ada kompresor, ada kondensor, terus ada evaporator, sama ada katup ekspansi, terus ada cooling tower, terus ada ini skematiknya dari chillernya. Carnot, terus sama siklus kompresi uap. Nah, terus ini ada analisis yang akan dikerjakan. Yang pertama ada penyerapan kalornya, ada rumusnya, terus ada kondensor, ada rumusnya, dan ada ini Pak, kinerja water coolnya atau efisiensinya dari ini Pak, coefficient of performance. Mungkin segitu saya Pak. Ya, oke. Peminatannya apa ya? KE juga Konversi, atau Pak. gimana? Konversi. Oke, konversi ya. Pembimbing satunya siapa? Bapak. Oke. Pembimbing satunya saya, keduanya Pak James. Oke, terus lagi ke atas. Ya, Pak. Kalau Pak James juga sama, itu KE konversi energi. Oke, terus di scroll ke atas. Judulnya apa tadi? Efisiensi analisis efisiensi kinerja water cooled chiller gedung IKEA Jakarta Garden City. Jadi menganalisis efisiensi kinerja air pendingin. Water cooled itu coba ditanyakan lagi ke bagian ke bagian ini sekretariat. Iya, Pak. Oke, terus analisis efisiensi kinerja sebentar.
analisis efisiensi kinerja water cool chiller gedung IKEA Jakarta Garden City. Lalu turun lagi ke bawah. Ini Pak, latar belakang. Banyak pada setiap tahunnya dapat dipastikan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan semakin bertambahnya kebutuhan energi yang dikonsumsi. Kemudian energi listrik merupakan salah satu energi yang paling sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tetap menjaga keberlangsungan energi perlu dilakukan usaha yang kemudian salah satu cara yang dilakukan dengan melakukan efisiensi konsumsi energi listrik. Oke, terus di scroll lagi ke bawah itu redaksi.